Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visitors, kita bertemu lagi dan ini adalah kesempatan yang luar biasa dari Sekolah Lampu Kita Kasihan. Kita akan berbincang dengan tamu yang juga guru. Sekarang sedang banyak diperbincangkan mungkin. Guru Gembul. Dan saya hanya akan sekali ya menyebutnya karena kalau 2-3 kali jadi pembelian kayaknya. Terima kasih sudah hadir di Tamu Tasaro. Terima kasih sudah mengundang di Bukit Akasia tentu saja. Ini baru pertama kali kesini ya? Iya, baru pertama. Biasanya mainnya kemana? Ya mainnya sekitaran bumi lah, muter-muter gitu. Tapi ternyata kita tetangga ya. Apa aja gitu? Iya maksudnya di. Oh iya, Kan dirahasiakan tadi. Iya. Jadi krunya tidak boleh membicarakan hal pribadi ya. Iya. Tapi KTP-nya kan ada di saya. Oh iya. Nah, Kang Guru, sekarang kita ada di Bukit Akasia Sekolah Alam dan itu yang sedang bersama kita semuanya guru ingin sekali berbagi dan juga mendengar berbagai hal dari Kang Guru, ya. Dan kita itu kan kalau melihat tayangan-tayangan tentang Kang Guru itu kan bicara berbagai macam ya. Pokoknya ini perpustakaan berjalan lah, ditanya apa aja langsung jawab gitu. Saya punya pertanyaan pertama nih. Pernah tidak punya keraguan terhadap jawaban itu? Banyak. Banyak. Hampir semua. Bahkan video-video yang saya buat itu kayak video terbaru tadi yang upload, saya langsung nyesel gitu. Ini ada beberapa bagian yang salah, ada beberapa bagian yang kurang dalam gitu. Hampir setiap video itu selalu seperti itu. Oke, guru saya kayaknya senang banget nih. Kenapa emang? Apa bagian apa? Banyak. Maksud saya dalam hal apa? Soal diksi kah atau memang kalau soal diksi tentu saja kan saya nggak pakai teks gitu di depan gitu, jadi banyak diksi yang ngaco sebenarnya kalau bikin yang seperti itu. Dan kalau fakta-fakta juga banyak yang bermasalah. Tapi kalau selama idenya tidak melenceng, tetap, kecuali kalau idenya ternyata melenceng atau bagian ide dasarnya, esensinya itu salah, saya take down sendiri videonya. Itu karena dikejar tayang atau bagaimana? Enggak, sebenarnya bukan dikejar ke tayang, malah sebaliknya. Jadi setiap satu video saya yang terupload itu ada sekitar 3 video yang tidak dibuat. Jadi maksudnya saya tuh punya ide. Nah, proses untuk mewujudkan ide menuju video itu habis 5 jam. Dari awal sampai akhir tuh habis 5-7 jam lah ya. Nah, dari 5-7 jam itu saya punya banyak ide di tengah-tengah tuh yang terpaksa hilang gitu. Atau bahkan saya udah ngetik setengah atau ngetik 1 naskah, lewat dulu saya ambil video ini. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi saya pernah tuh sama istri saya tuh, waktu saya awal-awal punya anak kedua itu kan repotnya luar biasa. Jadi akhirnya saya tunda tuh bikin video, itu stres loh. Karena saya pengen ngomong, kan awalnya saya bikin YouTube juga itu gara-gara saya berantem terus di WA dengan teman-teman, ya, debat terus misalkan. Saya marah-marahin TV gitu, karena TV ada pejabat ngomong tapi nggak benar, tapi banyak orang yang dengar gitu. Nah itu karena keresahan itu akhirnya satu di antara sekian alasan ya, keresahan itu akhirnya mewujud jadi YouTube ini. Nah jadi kalau saya bikin YouTube itu sekarang itu komit 2 hari sekali gitu. Tapi saya tuh sering bilang ke istri saya tuh bisa sehari 3 kali tuh bisa kalau dikasih kesempatan. Tapi kan harus ada family time kan, harus ada me time. Itu kayak minum obat. Apa? Sehari 3 kali. Iya makanya gitu. Jadi sekarang itu ditahan. Makanya kalau misalkan ada podcast kayak gini seneng. Jadi di luar saya bikin video itu, saya bisa ngejelek-jelekin orang, bisa curhat, bisa menyampaikan ide, gagasan, keresahan, ditumpahkan gitu. Salah kayak minta panggil bintang tamu ya. Saya pernah salah satu video Kang Guru itu bahkan ada disclaimer-nya bahwa ini kualitas soundnya jelek gitu. Iya. Ada gitu ya. Ada banyak sering seperti itu. Itu kenapa tetap diupload? Ya karena masalahnya bukan di situ gitu. Ya itu tadi. Jadi saya tuh pernah nih ya bikin video. Terus aduh jelek. Bikin yang baru lagi. Punya ide yang lain itu tenggelam. Gitu seterusnya tuh seringnya gitu. Jadi ide-ide yang besar yang harusnya disampaikan saya pikir ya gak apa-apa lah jelek juga.
Nanti mau ditonton mau enggak, mau dimarahin atau enggak, itu bukan bagian saya lah. Ranah saya itu pokoknya idenya tuh keluar dulu gitu. Gitulah. Ya walaupun sekarang tuh bukan banyak juga video-video yang tidak berisi ide, tapi berisi tentang informasi gitu. Sekarang kita bagi-bagi kan. Itu kan untuk video yang monolog ya, yang maksudnya bicara sendiri kan. Beberapa video yang jadi bintang tamu di berbagai podcast itu kan Kang Guru diposisikan sebagai orang yang ya itu tadi yang Wikipedia gitu, Google, segala hal ditanyakan. Itu tadi yang saya tanya kemudian, zona nyamannya sudah di tema apa? Sampai kemudian ditanya sesuatu yang terasa itu di luar literasi. Zona zaman saya itu cuma di 2 tempat, gak ada di yang lain. Satu yang berhubungan dengan moral, satu yang berhubungan dengan pengetahuan. Artinya semuanya masuk ya? Ya, yang hanya terlibatnya 2 itu aja, nggak ada yang lain. Artinya kalau ditanya soal bola juga bisa bawa ke sana. Iya, soal Ronaldo yang sekarang lagi naik daun dan Messi yang lagi dihujat juga bisa aja sih. Masih puasa ya. Oh menarik, berarti memang Kang Guru ini menyiapkan diri untuk menjawab semua pertanyaan. Dulu video ini dibuat tuh targetnya itu, karena targetnya kan saya bilang tadi salah satu alasan dari bikin YouTube itu adalah keresahan. Alasan yang lain itu adalah dulu di sekolah itu saya berjanji, saya janji ke semua siswa, silahkan tanyakan apapun pertanyaan dan saya pastikan saya jawab. Karena saya tuh resah, kesal, jengkel sama sistem pendidikan dan menteri pendidikannya sekalian di Indonesia, dan termasuk juga jajaran sampai ke bawah-bawahnya sampai guru dan TU itu, karena ketika mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku teks. Buku teks itu tidak relevan karena buku teks itu dibuat oleh orang yang hidupnya 40 tahun yang lalu dan dia risetnya 50 tahun yang lalu dan dibuatnya juga minimal selama setahun penuh dan disajikan kepada anak zaman sekarang yang hidupnya di masa depan. Nah, maka saya katakan kalau misalkan kita textbook, kita ketinggalan zaman. Jadi, saya demonstrasikan ke anak-anak, ini textbook, ini teks, ini buku teks. Kita lempar, nah lemparnya dengan semut, dengan baik kita lembut, pasti lempar. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang penting, yang berguna, yang bermakna. Yang bermakna buat apa? Buat kehidupan masa depan kalian. Apa itu? Kalian sekarang punya hobi apa? Punya kepenasaranan apa? Punya fantasi apa? Nah, itulah yang penting buat masa depan. Yang penting itu bukan buku teks. Yang penting itu anak punya imajinasi apa? Karena sekarang anak tuh masih kecil. Apa yang diimajinasikan itu akan mewujud di masa depannya. Itu yang jauh relevan, ya jauh lebih relevan. Makanya sok tanya apapun. Nah, itu saya janji ke anak-anak tuh seperti itu. Nah, karena itu karena komitmen tuh ya harus sering baca. Nah, setelah itu pas bikin YouTube, ya saya tetapkan janji itu juga untuk di YouTube. Jadi kalau misalkan ada bahasan-bahasan yang menarik, pertanyaan-pertanyaan khususnya yang terkait dengan moral dan pengetahuan, ya saya jawab. Artinya ada inspirasi dari pertanyaan-pertanyaan murid banyak. Juga, ya? Kang Guru itu kan mengajar dari SD, SMP, SMA ya. Pernah kan? Pernah. Sekarang ada di SMA. Sekarang SMA. Pertanyaan anak-anak SMA apa sekarang? Pertanyaan anak-anak SMA tuh ya banyak ya. Pertanyaan anak SMA tuh misal ya, kenapa kita tidak kembali saja ke zaman penjajahan? Itu kan lebih baik. Itu kan pertanyaannya lucu kan? Atau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tuh, kenapa misal Amerika Serikat itu punya banyak kapal induk? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu. Atau pertanyaan yang lebih sederhana lagi, misal kenapa atau apa ya, pertanyaan yang sederhana tuh. Tapi banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kayak gitu. Jawabannya lucu juga. Ya, jawabnya lucu juga. Atau misalkan ada pertanyaan, tapi saya sebenarnya ini bikin soal. Nah, saya bocorin ya, tapi nggak bocorin lah. Saya udah bilang kok. Saya tuh sekarang guru PKN. Aduh. Iya. Tahun lalu guru geografi. Tahun sebelumnya guru sejarah. Karena kan saya guru honor. Jadi kalau guru honor teh nasibnya kan diloncat-loncatin. Tapi dipertahankan kehonorannya kan. Iya, dipertahankan.
Kepala sekolah marah-marah tuh nyuruh saya untuk sertifikasi untuk apa gitu PNS. Tapi saya tetap jadi honor. Nah, saya tuh bikin pertanyaan ke anak-anak. Ini misalkan Akang dan guru-guru di sini silakan jawab. Bisa nggak jawab pertanyaan saya? Ini terkait dengan pengetahuan dan moral. Kenapa Einstein bunuh diri? Layakkah Einstein disebut bunuh diri? Akang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab di sini? Layak nggak Einstein bunuh diri? Kan sebenarnya dia bunuh diri. Iya, kita harus dapat referensinya itu dulu karena kan. Nah, jadi orang tidak tahu itu. Tidak ada satupun buku, tidak ada satupun artikel, tidak ada satupun referensi yang menjelaskan bahwa Einstein itu bunuh diri. Itu dia. Tapi ceritanya gini, Einstein tuh sakit perut parah, Ya. ada penyakit di dalamnya. Terus kata dokter, Paten gitu. kan Einstein, ini sakitnya berbahaya, parah banget, tapi gampang diobatin. Ada bagian organ yang bisa diganti sama alat buatan. Tapi ini gampang, kalau diganti selesai masalahnya, kamu baik-baik aja. Jadi yuk kita operasi, gitu kan? Kata Einstein, wah nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Loh, kalau kamu nggak mau diobatin, kamu mati. Tapi kalau mau diobatin, semua masalah selesai. Kata Einstein, saya hidup sudah nyaman, sudah enak. Apa yang saya cita-citakan sudah mewujud. Saya mengalami hidup yang sangat luar biasa, yang diimpikan sama orang, tapi jadi kenyataannya di saya. Jadi kata Einstein, saya nggak mau melanjutkan kehidupan yang luar biasa ini secara artifisial. Terus kata dokter, lu siap mati kalau gitu? Iya, nggak apa-apa. Akhirnya dia benar-benar meninggal gara-gara penyakitnya itu. Itu bunuh diri bukan? Itu bunuh diri bukan? Kalau saya bilang bukan. Dia tahu dia bakal mati dengan cara seperti itu, tapi dia memilih itu. Yeah. Bahkan dia secara demonstratif dan secara deklaratif mengatakan, gak apa-apa saya mati karena hidup saya sudah luar biasa, sudah menyenangkan, saya sudah puas dan sebagainya. Nah, Akang misalkan mau jawab iya atau mau jawab tidak, tapi itulah yang menjadi tema-tema di obrolan saya. Kalau misalkan saya nanya ke murid, karena ini juga sebenarnya adalah masalah di dunia saat ini. Dunia saat ini itu bagian terbesar dari kehidupan kita itu adalah artificial intelligence. Artificial. Kita itu sebenarnya buatan. Makanan kita itu artificial. Iya kan, hasil rekayasa genetik, hasil begini dan begitu dan sebagainya. Sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan sekarang itu seharusnya sudah dipertanyakan lagi, karena kita bagian terbesar kehidupan kita itu udah bukan manusia yang ada seperti zaman dulu gitu. Kita itu sudah benar-benar berubah. Makanya ide-ide zaman sekarang itu saling berbenturan, itu gara-gara kita tidak bisa mengidentifikasi soal kehidupan kita. Misal gini, sekarang yang lagi rusuh LGBT normal atau tidak? Pertanyaan itu muncul gara-gara kita memahami bahwa definisi manusia itu sudah berbeda dengan definisi orang zaman dulu. Definisi manusia zaman sekarang itu adalah definisi manusia yang bisa memilih jenis kelaminnya, dia bisa suntik hormon, dia bisa menjadi laki-laki, menjadi perempuan, menjadi setengah-setengah, menjadi apapun, dia bisa. Orang-orang yang tinggal di Skandinavia itu adalah orang-orang yang tidak sah tinggal di sana secara kodrati. Karena dia tinggal di wilayah yang selama 8 bulan tidak mungkin ditinggali oleh manusia. Sekarang bisa karena ada penghangat, ada vaksin, ada apapun yang bisa membuat manusia bisa bertahan di situ. Dan akhirnya apa? Orang-orang di sana kalau mau sholat itu gak ada peluang selain mereka bikin kias-kias gitu. Ya karena aslinya mereka tidak harus secara kodrati tidak bisa tinggal di situ. Dan banyak masalah-masalah yang seperti itu. Nah, masalah itu sampai sekarang tidak dipecahkan. Karena tidak dipecahkan, maka sekarang itu perdebatan-perdebatan ideologis, teologis, perdebatan pengetahuan itu gak selesai-selesai. Apakah misalkan homoseksual itu alami atau tidak? Penyakit atau bukan gitu. Iya, itu kan mulai dari pertanyaan sederhana, apakah Einstein bunuh diri? Kan dia hanya mempertahankan kodrati dia saja, bahwa dia tidak mau dicampur dengan zat lain dalam tubuhnya. Dia dalam tanda kutip pengen menjadi manusia seutuhnya ketika dia hidup dan ketika dia mati.
Jadi apakah itu bunuh diri atau bukan? Apakah dalam tanda kutip dia merusak moral atau dia melanggar moral atau tidak? Dia pada waktu itu masih Yahudi gitu. Yahudi yang sudah deis gitu ya. Yahudi yang sudah deis. Tapi dalam hal itu menjadi sebuah pertanyaan yang krusial sebenarnya. Gitulah Kang kurang lebihnya. Jadi dua-duanya jawaban punya implikasi yang sama-sama. Ya, jawabannya itu dua-duanya akan menghasilkan sebuah jawaban yang kedepannya akan memunculkan satu orang mengatakan bahwa homoseksual itu adalah sesuatu yang normal. Yang lain mengatakan bahwa homoseksual itu sama sekali tidak normal. Ya. Itu penyakit. Gitu. Di salah satu video yang membahas itu, simpulannya kan balik lagi ke moral ya. Yang mana? Saya nonton juga itu tentang LGBT yang dibahas di video Kang Guru itu. Simpulan ada simpulan di situ. Simpulannya itu adalah di video saya bikin video LGBT itu 4. Ada sejarah LGBT-nya kenapa diterima di dunia, kemudian ya itu gara-gara penelitian Kinsey yang ternyata ya kacau lah ya sebenarnya. Nah, tapi itu menjadi awal mula. Tapi sebenarnya begini, LGBT itu perdebatannya tidak pernah masuk ke dalam ranah sains. Betapapun bukunya tebal, betapapun ditulisnya oleh American Psychiatric yang kayak gitu, itu gak pernah dibahas secara sains. Dibahasnya itu adalah soal ideologi. Nah, dan jadi kan di negara barat itu ideologi itu ada di atas sains, sama seperti di Indonesia kebijakan itu ada di atas ada di bawah kepentingan yang lebih besar, kepentingan ideologi, kepentingan teologi gitu kan. Nah, di barat itu ideologi ada di atas gitu. Makanya seringkali sebenarnya sains barat itu berbenturan satu sama lain tanpa kita sadar gitu. Ya karena memang ada ideologi. Nah, termasuk juga LGBT itu juga sebenarnya tidak pernah berbicara soal sains, itu adalah soal ideologi kemanusiaan. Ideologi kemanusiaan itu adalah basicnya itu adalah antroposentrisme. Antroposentrisme itu menganggap bahwa manusia itu pusat. Karena manusia itu adalah pusat, maka takdir itu ada di tangan kami manusia. Kami bisa mengubah takdir. Ya kan slogan-slogannya banyak kan. Kami bisa mengubah takdir, kami bisa memilih apapun yang kami mau dan sebagainya. Itu kan dari antroposentrisme. Antroposentrisme itu kan sekarang juga lagi digugat sama ideologi yang lain, ekosentrisme. Dan ekosentrisme itu memunculkan yang lebih radikal lagi, misalkan ekotopia dan lain sebagainya. Tapi kan itu ujung-ujungnya adalah ideologi. Pengetahuannya itu ada di bawah mereka yang digunakan untuk menopang ideologi yang ada di situ. Oke, Malika, moral pengetahuan. Ada tidak hal lain yang juga menjadi pertimbangan? Karena begini. Ketika saya saja yang memang sudah agak sepuh lah ya, ketika menikmati video-video Kang Guru itu kemudian jadi oke, sekian menit ada banyak hal yang saya pelajari, tapi sekian menit kemudian jadi tersesat karena merasa ini arahnya kemana ya sebenarnya, keberpihakannya kemana, apa visinya. Nah itu ketika murid-murid lah ya, anak-anak muda sekarang untuk mencerap apa yang disampaikan Kang Guru. Apa tujuannya kemudian? Hanya memberi pengetahuan saja? Enggak. Jujur, saya lihat komen dan bagian terbesar sampai sekarang komen-komen itu nampaknya tidak paham gitu dengan apa yang menjadi ide saya di situ gitu. Bahkan dulu saya pernah di satu video itu bikin disclaimer sampai 3 kali gitu. Biar menunjukkan bahwa itu bukan saya gitu. Maksud saya itu bukan ke sana, tapi tetap bukan aja bukan saya. Jadi misal ya, saya pernah dihujat sama orang Kristen ketika saya bikin video tentang 5 teori tentang Yesus. Kemudian di situ saya ketawa-ketawa. Saya mentertawakan teorinya. Saya kan mentertawakan teorinya. Jadi misalkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Yesus seperti yang kita kenal sekarang, tapi adalah tokoh Yunani misalkan yang seperti itu. Nah itu kan sebenarnya teori-teori. Tapi dihujat. Atau kemarin video yang terbaru yang tentang Wali Songo, saya mengutip pendapat dari seseorang, itu dihujat juga. Itu kan saya sebenarnya memaparkan argumentasi. Ada banyak sekali video-video yang saya sama sekali tidak mengajukan pendapat di situ, sama sekali tidak. Tapi hanya menyampaikan beberapa hal gitu. Nah, tapi itu juga makanya yang kita bahas di behind scene tadi itu,
podcast itu sebenarnya punya masa depan yang agak suram karena penonton kita itu semakin suka sama video-video yang lebih praktis, yang pendek gitu. Orang zaman dulu, anggaplah ya, orang zaman dulu itu nonton wayang golek atau wayang kulit yang ceritanya mereka sudah tahu, semalam suntuk mereka kuat. Kemudian masa-masa berikutnya orang nonton film 2 jam kuat. Sekarang film tuh turun loh. Karena apa? Orang lebih suka nonton review film yang 20 menit. Nanti sekarang ada lagi di short video gitu ya, mau di YouTube mau di TikTok, itu ada juga yang akhirnya muncul fakta tentang film yang juga hanya 1 menit. Jadi orang-orang itu sekarang ada banyak sekali penelitiannya lebih suka scroll, 2 menit, semenit, Tapi gitu. Ketika jumlah berjam-jam juga. Iya, berjam-jam. Tapi mereka ambil banyak tuh. Kayaknya nggak mau menguasai apapun. Ya akhirnya itu. Jadi akhirnya pengetahuan itu hanya buat onani intelektual aja gitu. Nah balik lagi ke tadi kan dulu. Yang saya maksud ketersesatan saya gitu ya. Itu kan kadang kita tuh jadi tadi seperti contoh ketika mengkritisi pemerintah pendidikan, tidak ada kabar baiknya. Serius loh, guru saya pun protes tentang itu. Ketika Pak Guru mencoba menyampaikan yang tadi, sebenarnya kita paham ya tentang bagaimana sebuah pendidikan semestinya disampaikan kepada anak. Apa yang penting bagi mereka untuk masa depan, itu sangat sepakat sebenarnya. Tapi kadang pengambilan contohnya kan ekstrim. Yeah. Kamu mau nanti kalau jajan gorengan tidak akan ditanya, itu rumus aritmatika. Yeah. Dan itu menimbulkan kesalahpahaman kadang-kadang tentang maksud di belakangnya kan. Iya. Nah, bagaimana? Tidak peduli juga sebenarnya. Bukan tidak peduli. Gini nih, video-video itu atau balik ke pertanyaan yang tadi itu ya. Sekolah itu ketika ngajari ilmu pengetahuan, fokusnya itu sebenarnya bukan ilmu pengetahuannya. Yeah. Fokusnya itu adalah bagaimana cara membuat otak terbiasa dengan informasi-informasi. Jadi seperti yang sering saya paparkan, otak anak kecil itu segede gini. Kalau dia dijejalin dengan informasi-informasi, dia robek, dia stres, dia tertekan, dia gak mau sekolah, dia berharap cepat-cepat libur karena sekolah itu tidak menyenangkan. Yang seharusnya terjadi itu adalah si tempat ini tuh bukan dicekokin informasi, tapi dibelel-belel dulu gitu. Sampai besar, sampai fleksibel. Jadi dia akan menyerap informasi dan itu cukup untuk dia tanpa membuat dia tertekan. Nah, kalau saya memberikan informasi yang terus-terusan, intens, kritik, dan hal yang semacam itu, bukan sepenuhnya untuk didengar menjadi sebuah referensi, tapi agar setiap orang itu berpikir dengan dialektik gitu. Jadi orang tuh si otaknya itu udah kebuka. Jadi ada perbedaan ternyata bisa masuk gitu. Orang bisa menerima perbedaan, orang bisa mentolerir perbedaan tanpa dia harus berantem gitu. Kan orang-orang zaman sekarang tuh cuman nemu sebuah informasi, misalkan bahwa perang Bubat itu palsu. Satu informasi itu dia langsung ngakak kemana-mana bahwa itu tidak benar, itu bohong, itu adalah konspirasi orang Belanda memecah belah dan lain sebagainya gitu. Hanya gara-gara ada satu pendapat yang menyebut bahwa Neil Armstrong ketika diajak bersumpah di depan Alkitab soal apakah dia pernah mendarat ke bulan atau tidak, dia menolak, itu menjadi referensi. Kemudian dia kan, nah jadi fokusnya itu adalah ketika saya secara intens menyampaikan begini dan begitu dan begini dan begitu, itu bukan berarti sepenuhnya saya begitu. Saya pernah jelasin di salah satu video, betapapun saya misalkan menghujat sekolah, ketika anak saya mau sekolah tuh saya masih nyari-nyari sekolah mana yang tepat gitu. Bukan berarti saya anti sekolah, saya dan sekarang sampai masih sekarang mengajar di sekolah. Dan saya masih mengajar di sekolah gitu. Jadi ketika saya misalkan nge-roasting Indonesia, bukan berarti saya mau keluar dari Indonesia. Oh, itu roasting ya? Ya anggaplah gitu ya. Ya kan seperti itu. Saya misalkan bilang, ya langsung aja lah ya. Pak Jokowi itu adalah orang yang defisit kekuasaan sebagai presiden. Bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Ya, itu adalah untuk ya kita buka otak kita sebesar-besarnya, kita pahami bagian mana yang harus dipuji, bagian mana yang harus dihujat, bagian mana yang harus dikritik, bagian mana yang harus diterima. Kalau kita memenuhi otak kita itu dengan kritikan-kritikan, maka itu akan menyesuaikan diri kita itu dengan solusi dan solusi gitu. Karena kritik itu adalah bagian paling mendasar dari solusi. Kita tidak mungkin bisa menemukan sebuah solusi kalau kita tidak menemukan bagian mana yang harus dikritik gitu.
Terus kapan kabar baiknya? Kabar baiknya itu dalam wujud. Ada sebuah pertanyaan penting di channel saya dan sering sekali. Kalau mau mengkritik, solusinya mana? Kalau mengkritik bisa, semua orang juga bisa. Nah, kalau jadi mengkritik itu kita menunjukkan bagian mana yang rusak. Kalau solusi itu kita membangun sebuah gedung yang tinggi. Kang Guru memosisikan diri, ya saya ngasih juga jadi gini, kalau ada, saya pernah bilang nih, kalau ada orang yang mengajukan solusi dalam video 5 menit, maka itu pasti sesat. Betapapun solusinya itu menyenangkan dan masuk akal, itu gak masuk akal. Karena solusi itu gak mungkin selesai. Ada orang yang misalkan mengatakan, kalau Indonesia mau maju, hukum mati koruptor. Gak bisa, gak sesederhana itu. Pidato 5 menit, pidato 5 jam, pidato 5 tahun tentang itu gak akan selesai. Bahkan ketika itu diwujudkan sekalipun. Ya, karena bangunan itu terlalu besar. Indonesia itu adalah sebuah negara dengan luas wilayah 5 juta kilometer dengan penduduk 280 juta manusia yang tak mungkin, tak ada ceritanya, gak ada skenarionya masalah-masalah yang ada di dalamnya bisa diselesaikan dalam 5 menit penjelasan. Gak bisa. Jadi kalau misalkan dikritik terus, solusinya mana? Kritik itu adalah fondasi dari solusi itu. Biar solusi nanti penemu yang lain yang melakukan. Fondasi itu. Iya, Akang misalkan gimana cara Akang supaya bahagia? Hal pertama yang harus kita ketahui untuk bisa membuat Akang bahagia itu adalah Akang tahu bagian mana yang membuat saya sedih. Setelah Akang tahu bagian mana yang sedih, perbaiki di situ, dan proses memperbaiki itu lama sekali. Nah, tapi langkah awalnya apa? Akang mengkritik. Mengkritik itu adalah memverifikasi. Memverifikasi itu menguji. Menguji itu ini bagus atau tidak, ini layak atau tidak, ini mantap atau tidak. Itu adalah bagian dari verifikasi, bagian dari kritik. Tapi proses solusi itu pernah dilakukan kan? Artinya begini, ketika contoh dari kita Kang Guru mengkritisi pendidikan sistemnya, bukan sekolahnya kan berapa kali di podcast yang menyampaikan begitu. Nah, tapi kan mengajar juga nih, baik di sekolah maupun anak di rumah. Nah, langkah solusinya seperti apa yang sudah dicobakan? Ya, langkah solusinya saya bilang sama kepala sekolah, Pak Kepsek, saya ngajar di sini, tapi jangan bebani saya dengan kurikulum dan administrasi. Kalau masih begitu, saya keluar. Gitu, itu ada perjanjiannya. Kalau dengan anak didik, bagaimana menyampaikan PKN tanpa sesuatu yang diulang-ulang? Saya bilang ke anak-anak, ini buku, nah kita buang secara smooth. Terus kemudian apa yang disampaikan? PKN ini? Iya. Contoh-contoh. Jadi misalkan ya, sekarang adalah bab tentang hukum. Nah, kemarin kan emang saya lagi ngajar bab tentang hukum dan keadilan di Indonesia. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan. Gak ada yang bisa jawab. Karena untuk membahas keadilan itu tidak bisa dijawab dengan tuntas. Dan pada akhirnya kesimpulan saya dan anak-anak itu adalah bahwa ketika manusia mencapai keadilan, disitulah hancurnya sebuah peradaban. Peradaban besar itu dibangun dari ketidakadilan. Ketika manusia akhirnya mencapai satu keadilan, maka bobrok, hancur semuanya, tidak bisa. Semua definisi-definisi yang kita pahami tentang keadilan itu adalah definisi-definisi yang kontradiksi dan paradoks bahkan, atau setidaknya dilematis. Kan kita hidup itu dari ketidakadilan. Nah, kalau misalkan ketidakadilan itu harus tidak usah kita perjuangkan, lalu apa faedahnya kita bikin hukum? Kan hukum itu sebenarnya adalah formalisasi dari upaya kita menegakkan keadilan. Nah, kita misalkan bahas yang seperti ini kemarin. Ini soal saya waktu ujian UTS kemarin, PKN. Kalau Pak Sambo divonis mati, itu adil nggak? Kata saya itu sangat tidak adil. Karena apa? Karena hukuman mati itu hukuman paling salah sasaran. Hukuman paling salah sasaran itu adalah, anggaplah misal bukan Pak Sambo ya, ini soal hukuman mati. Nah, Akang yang di situ itu, Akang ini dia memutilasi orang hidup-hidup sampai mati. 100 orang. Contohnya ya. 1 orang. Ini dolar kuning langsung.
Terus hukumannya itu adalah hukuman mati, yang nggak adil lah. Kan hukuman mati itu kalau udah mati kita nggak tahu dia masuk surga atau masuk neraka, atau bahkan dia mungkin sama sekali tidak ada, udahlah saja hilang gitu. Ya kan nggak adil sama sekali. Kan kita nggak tahu apa yang menjadi nasibnya di kemudian hari setelah dia mati. Dan yang paling sedih itu siapa? Orang-orang yang mencintainya. Katakanlah dia punya anak kecil yang senang banget main sama bapaknya. Bapaknya dihukum mati. Anaknya gimana? Anaknya stres, tertekan karena kehilangan bapaknya. Sama seperti Pak Ferdi Sambo. Dia punya anak 1,5 tahun, entah itu adopsi atau anak kandung, kita belum tahu. Anggaplah misalkan, jadi dia tuh lagi senang-senangnya sama bapaknya, senang-senang sama ibunya, dia nggak ngerti apapun. Tiba-tiba dia dipisahkan dari ayah dan ibunya, dia nggak tahu masalahnya apa. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dia nggak bertanggung jawab, dia nggak mengontrol apa yang menjadi perbuatan dari ayah dan ibunya. Tiba-tiba dia mendapatkan hukuman yang pedih, yaitu dia dalam waktu sekejap dia dipisahkan dari kedua orang tuanya. Yang dihukum sebenarnya siapa dalam hal itu? Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita berbicara soal hukum dan keadilan. Saya nggak nyari anak-anak menjawab dengan jawaban seperti apa. Saya nggak nyari itu. Saya ngajak anak-anak untuk berpikir terkait dengan masalah-masalah yang seperti ini. Apa yang muncul di situ? Yang menarik lah, beberapa jawaban yang menggelitik. Ya, jawaban-jawabannya itu adalah, tapi itu sebenarnya baru awal. Saya lanjutkan pada masa berikutnya, misal, dan hukuman mati itu adalah hukuman yang paling tidak relevan. Karena apa? Kalau misalkan hukuman mati itu digunakan untuk, katakanlah ya, untuk mengurangi kejahatan. Hukuman mati itu akan menaikkan kejahatan sampai level yang paling ekstrim. Karena kalau orang jahat dihukum mati, dia akan cari cara untuk membebaskan diri. Saya kasih contoh ke anak-anak gini. Di Bandung, di sana, ada sebuah hotel, besar banget hotelnya itu. Selama 15 tahun dia nggak bayar PLN dan dia nggak bayar air. Cukup nyogok sedikit. Dia gratis di situ. Setelah 15 tahun dengan operasi yang sama seperti itu, dia ketahuan. Entah bagaimana ceritanya, dia ketahuan. Nah, akhirnya dia divonis sekian penjara, sekian tahun. Apa yang terjadi? Yang dihukum, vonisnya berhasil, selesai divonis. Yang dipenjara itu adalah tukang gorengan di depan trotoar, di depan hotel itu. Yang dipenjaranya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika orang punya uang yang sangat banyak, dia bisa nyogok orang. Vonisnya selesai, tapi yang dimasukkan ke dalam penjara itu adalah orang yang lemah. Nah, kalau misalkan hukuman mati berlaku, mungkinkah hal yang sama juga terjadi? Karena saya dihukum mati, maka si penjahat itu memiliki motif yang jauh lebih besar untuk menyogok sebanyak mungkin orang. Dia nothing tulus saja, habisin aja semuanya. Kan seperti itu. Kan kejadiannya kita mengetahui, ada Gayus Tambunan, dia divonis sekian tahun penjara. Dan dia jalan-jalan ke luar negeri, dia jalan-jalan ke sana ke sini, tanpa ada orang yang tahu. Nah, misalkan sekarang kita ketahui Pak Ferdi Sambo itu dihukum mati, vonis mati. Siapa yang tahu bahwa di masa depan sebenarnya dia cuma ganti identitas dan pindah ke Swiss? Gak kan ada yang tahu itu. Oke. Misalkan yang adil yang seperti apa? Nah, itu di luar. Ini di luar soal keadilan. Ini adalah ranahnya hukum. Kita belum bicara soal keadilan. Nah, ketika saya nanya ini seperti itu, kemudian anak-anak mengajukan sebuah pertanyaan. Pak, kalau gitu, kenapa kita nggak serahkan aja Indonesia itu kepada Belanda? Karena setidaknya di zaman Belanda, Piala Dunia aja kita masuk. Di zaman Belanda kita salah satu. Kemudian kita bahas pindah. Kenapa ke pertanyaan itu? Ngomong-ngomong, nasionalisme itu relevan gak sih? Kan kita juga bisa bahas ke pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, bahasan pertanyaan yang seperti ini, itu jawabannya tuh gak pernah penting. Jawabannya itu gak pernah penting. Tapi yang paling penting itu adalah ketika anak berkesadaran, bernalar, mencoba untuk berempati terhadap masalah-masalah yang sekarang sedang ada di dunia. Dia mulai mempertanyakan tentang kehidupannya, tentang orang-orang. Kan ketika anak sudah belajar secara inquiry untuk bisa menemukan apa yang baik, apa dan sebagainya, itu lebih penting daripada si anak itu menghafal undang-undang pasal sekian, ayat sekian tentang itu. Yang paling penting itu adalah kemampuan nalar manusia. Boleh tahu, muridnya berapa satu kelas? 20. Di antara 20 itu yang kemudian dibuka paksa tadi untuk menerima perbedaan dan lain sebagainya, kemudian dia berkembang.
dan mereka yang justru terhenti pernah tidak membuat semacam, mungkin bukan penelitian ya, yang observasi gitu kan, ide itu ide besar kan. Ya, itu ide besar. Iya, ide besar sekali. Tidak semua otak juga mampu untuk menyerapnya. Yang dibuka tadi belum tentu dia bisa menutup lagi, atau justru malah pecah gitu. Enggak. Kalau sebenarnya indikasinya sangat sederhana sih. Indikasinya adalah sebagai guru ya. Kalau kita selesai mengajar dan bel berbunyi dan siswa bunyi, ya berarti kita berhasil. Itu 20 ya semua. Iya. Selamat lah kalau gitu. Artinya ini menjadi model yang sebenarnya bisa diterapkan dimanapun gitu. Ya, ini kan sebenarnya apa yang saya sampaikan barusan itu model-model seperti ini. Ini kan model pendidikan di Perancis itu SMP itu belajarnya gitu kan. Ya SMP di sana. Filsafat kan. Ya, bolehlah dikatakan bahwa itu adalah filsafat gitu. Tapi yang lebih pentingnya kenapa ini mati? Nanti kan diedit ya. di Perancis ya filsafat. Itu kan berbicara tentang logical fallacy kan, di sana itu berbicara tentang ini. Tapi sebenarnya bukan soal filsafat-filsafatnya lah, karena kita itu menganggap bahwa filsafat itu menara gading gitu kan biasanya ya. Kita menganggap itu mercusuar gitu. Tapi yang lebih pentingnya itu adalah ya itu, kita terbiasa untuk bernalar, kita terbiasa untuk ngobrol, dan ketika kita ternyata berbeda jawabannya dengan orang lain, kita terbiasa untuk menerima perbedaan itu. Ya nggak apa-apa. Yang tadi itu, yang Pak Ferdi Sambo itu jawabannya nggak penting. Mau jawab apapun ya boleh. Yang Einstein bunuh diri itu ya silakan aja jawabannya yang mana itu boleh juga. Kemudian nilainya gimana itu? Masih pakai nilai nggak? Masih pakai nilai. Dan yang dinilai baik itu yang mana? Nilai itu bohongan. Iya tahu, kita juga sama. Saya 80 yang penting kan. Iya, yang penting KKM. Ya udah. Artinya ya itu cara mengetahui keberhasilannya tidak dari paper, tidak dari kertas. Tidak dari paper. Nah, itu untuk level SMA lah. Bagaimana ketika dulu mengajar di SD, SMP? Tentu berbeda dong cara membuka. Ngajar di SD itu adalah ngajar tentang merefleksikan sesuatu. Jadi misal saya ngajar tentang Pangeran Diponegoro. Misal ya, saya gak nanya tentang Pangeran Diponegoro itu meninggalnya tahun berapa. Saya pidato di depan anak-anak. Anak-anak, kalian di sini bisa jajan, bisa duduk di sini nyaman. Sama orang tua dikasih begini begitu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kalian itu duduk di atas genangan darah para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya demi kebebasan orang-orang yang hidup sesudahnya. Jadi orang-orang, pahlawan-pahlawan itu, ini saya ngebohong. Tapi kebohongan buat anak-anak itu penting. Visi. Ya. Tapi saya katakan, jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak bisa menang lawan Belanda karena mereka memiliki peralatan yang lebih sedikit, mereka memiliki kecanggihan teknologi yang kalah, mereka memiliki tentara-tentara yang tidak profesional, tapi mereka tetap melawan. Karena yang paling penting apa? Yang paling penting adalah sejak mereka paham apa itu kebenaran, sejak saat itulah mereka berjuang untuk mempertahankannya. Saya katakan itu ke anak-anak begitu. Nah, ketika ke anak SMA, saya beda ceritanya. Emang benar Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda gitu? Kritisi lagi ya. Iya. Klik lagi. Itu kan beda. Ya. Baik, silahkan minum. Apa yang diminum? Oh ini. Kita ngomong udah